Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2612 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat 20. Di bawah perikop peringatan. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa ini adalah pesan atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan saya yakin dan percaya, nasihat ini juga berlaku buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Saudara, apa nasihat Rasul Paulus? Yang pertama, waspadalah terhadap orang-orang yang datang dan membawa pengajaran kepadamu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 17. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap orang-orang baru yang datang kepadamu dan membawa pengajaran yang tadinya mereka bicara tentang ayat-ayat firman Tuhan, tetapi belakangan mulai menggiring kita kepada hal-hal yang menyesatkan. Saudara perhatikan, orang-orang saksi Yehova, Mormon, padahal mereka itu tidak pakai Alkitab seperti yang kita miliki. Tetapi saudara lihat, cara mereka menggiring, mereka menyinggung ayat-ayat firman, sehingga kita seperti terhipnotis oleh mereka. Dan akhirnya kita penasaran dan terus kita belajar, padahal kita sudah masuk dalam perangkap mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena kita sekarang ini ada di akhir zaman, penyesatan itu merajalela. Makanya saudara, buat benteng dalam kehidupan kita, supaya musuh tidak mudah untuk masuk, merusak tatanan iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, awasi ajaran mereka. Saudara, banyak sekarang ini karena jemaat terpesona dengan popularitas orang itu, saudara, akhirnya apa saudara? Mereka sangat terbuka
padahal dia membawa misi yang menyesatkan. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Kita sebagai pelayan Kristus, kita harus menjaga kawanan domba atau jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Kita harus jaga pengajaran kita. Jaga pengajaran orang-orang yang datang menghancurkan semua ajaran-ajaran kita. Saudara, kalau kita mengundang orang untuk pelayanan di gereja kita harus melihat track record orang itu. Paham teologianya apa? Dari denominasi apa? Kita harus tahu jelas, harus paham dia aliran apa. Jangan sampai saudara dia tidak sealiran dengan kita undang, akhirnya apa saudara? Dia merusak tatanan pengajaran yang kita bangun. Kita bangun bertahun-tahun untuk mengajar jemaat, tapi dia datang, dia khotbah hanya sekali itu, tetapi efeknya dia memporak-poranda pengajaran kita. Akhirnya apa saudara? Kita sendiri yang capek bangun lagi dari awal. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus selektif dengan orang-orang yang saudara undang. Karena mereka bisa saja membawa pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang datang dan yang membawa ajaran-ajaran sesat. Hati-hati. Dengar baik. Orang-orang yang sesat tadinya mereka terkesan pengajaran mereka sepertinya Alkitabiah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan orang-orang sesat. Mereka akan menggiring kita. Akhirnya apa? Kita melenceng dari kebenaran. Hati-hati. Firman Tuhan dikatakan waspadalah terhadap orang-orang yang datang dan membawa pengajaran kepadamu. Saudara, kalau dia datang membawa pure firman Tuhan, tidak masalah. Tapi saudara harus selektif. Jangan sampai saudara terlalu terbuka. Akhirnya apa saudara? Iblis menyamar. Jadi sama seperti domba. Padahal dia serigala. Akhirnya pelayanan saudara berantakan, hancur, berkeping-keping. Karena saudara terlalu terbuka. Kita harus ketat pada orang-orang baru yang membawa pengajaran. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, kita harus menangkan mimbar kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap orang-orang yang baru yang datang dan membawa pengajaran-pengajaran. Kita harus selektif, bukan inklusif, saudara. Tapi benar-benar kita harus menjaga kawanan domba atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus jaga dari pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang di akhir zaman ini. Yang kedua, saudara harus hati-hati dengan orang yang datang dengan motif dan modus yang tidak lain hanyalah mementingkan diri mereka sendiri. Ayat 18, perhatikan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi apa? Melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak ibu saudara, tadi saya katakan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hati-hati waspada dengan penyesat-penyesat. Mereka menyamar, padahal mereka serigala, mereka menyamar menjadi domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pelayan Kristus, saudara harus hati-hati. Saudara harus cermat. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Amin. Makanya gembala, saudara, harus mengenal semua jemaat. Jangan sampai gembala tidak tahu, saudara, rumah jemaat, kos-kosannya, di mana pergumulannya. Nah, ini bahaya.
Bisa jadi penyusup masuk saudara karena saudara tidak dapat mengenali dia. Makanya gembala yang baik dia mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak motif dan modus dalam pelayanan. Ada orang yang berjemaat, padahal dia tujuannya untuk pinjam uang. Tujuannya dia bergereja untuk mencari korban yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang datang ke gereja tetapi punya niat untuk menguasai pelayanan itu, mengambil alih pelayanan. Ada yang mau mencari simpati jemaat sehingga jemaat lebih dengar-dengaran pada orang itu daripada gembalanya. Saudara, tidak semua orang yang datang murni hatinya. Ada yang datang untuk, tadi saya katakan, untuk mencari korban baru. Karena mungkin di gereja sebelumnya sudah ketahuan belangnya. Makanya dia pindah gereja untuk mencari korban baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pelayan Kristus, saudara harus mengenali orang-orang yang datang kepadamu, motif dan modusnya apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang datang untuk apa saudara? Untuk memecah belah gembala dan jemaat. Saya juga pernah alami. Jemaat baru beberapa bulan masuk saudara, kita percayakan pelayanan. Tapi saudara, dia di dalam pelayanan yang kita percayakan, dia menceritakan kejelekan kami. Padahal dia baru 3 bulan. Saudara, karena dia memperkenalkan diri, oh saya dari gereja ini saya sudah pelayanan Pak Pendeta. Lalu kita berikan kepercayaan dalam pelayanan. Saudara, ternyata amburadul. Baru ketahuan saudara, bahwa ternyata dia mau mensabotase pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini, kalau kita pelayan-pelayan Tuhan tidak peka, maka pelayanan itu akan terpecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Kristus, kita harus selalu waspada dengan orang-orang yang datang kepada kita, yang begitu banyak datang untuk maksud-maksud yang tidak baik. Saudara dengar baik, jangan terlalu senang ketika kita mendapat jemaat baru, orang yang baru datang ke gereja kita, jangan terlalu senang. Apalagi kalau dia orang kaya. Saudara jangan terlalu senang karena orang baru di gereja saudara, dia orang kaya, dia suka memberi saudara. Jangan terlalu senang dulu. Selidiki dulu siapa orang itu. Kenapa dia keluar dari gerejanya. Jangan sampai saudara, dia keluar karena masalah. Dia datang ke gereja saudara, dia buat masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati terhadap orang-orang yang punya modus, motif yang keliru, yang datang ke gereja saudara. Saudara, memang gereja harus welcome terhadap semua orang. Tapi kita, untuk menjaga kawanan domba kita, kita harus waspada. Amin. Jangan sampai ada yang datang, ternyata memecah belah, mengacaukan pelayanan. Itu yang harus kita waspadai. Saudara, saya yakin dan percaya kalau saudara sudah berpengalaman dalam pelayanan, Roh Kudus yang akan memberitahu saudara motif dan modus orang yang datang ke gereja saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita membuat gereja kita inklusif sehingga orang-orang yang datang ke gereja pada akhirnya susah untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan itu maksud kita. Sebagai pelayan Kristus, sebagai gembala, kita harus menjaga kawanan domba kita. Kita welcome dengan semua orang, tapi kita harus waspada. Amin. Yang ketiga saudara, kita harus memiliki hati
yang murni, bijaksana dalam pelayanan. Sudah perhatikan ayatnya yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa kita harus memiliki hati yang murni atau bijaksana. Amin. Jangan sampai saudara tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara, tadi saya bicara tentang motif dan modus. Jangan sampai kita juga dalam pelayanan ada motivasi lain. Kita pelayanan tetapi ternyata itu hanya modus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa banyak sekali dalam tanda kutip oknum-oknum yang mengatasnamakan hamba Tuhan atau pendeta yang masuk dalam perkara-perkara baik korupsi maupun kriminalitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak dapat menjaga hati mereka. Saudara, kita harus tetap murni dalam pelayanan. Jangan sampai kita membawa pelayanan itu untuk mendongkrak popularitas, apalagi dengan pelayanan itu mau menjadikan kita kaya raya. Kalau motif dan modus pelayanan sudah seperti itu, saya mau katakan, saudara tidak murni dalam pelayanan. Karena apa? Motif dan modus saudara yang keliru itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki hati yang murni, hati yang bijaksana. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu membedakan roh pada orang yang datang kepada kita. Kita dapat mengenali mana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mana orang-orang yang tidak dipimpin oleh roh. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam pelayanan bahwa kita harus tulus seperti merpati, tapi jangan lupa cerdik seperti ular. Artinya kita harus murni hatinya, tulus seperti merpati, tapi kita juga harus cerdik, harus pintar melihat situasi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan supaya tetap murni dan bijaksana. Karena yang Tuhan lihat itu, sekali lagi saya katakan, hati kita. Amin. Jadi pastikan kita terus menjaga hati kita supaya tetap murni dari motif dan modus yang keliru. Saudara, kalau jemaat taat pada nasihat Rasul Paulus, pasti berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Di ayat 20 perhatikan. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita taat pada nasihat firman, maka berkat itu pasti menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Berkat itu dari firman Tuhan ini ayat 20 ada 3. Ada damai sejahtera, ada kuasa Tuhan, sehingga kita dapat mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, orang yang kerasukan roh jahat, kita doakan dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Maka kuasa-kuasa jahat itu dikalahkan, diusir, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu bicara berkat kuasa Tuhan yang akan menjadi bagian saudara dan saya kalau kita taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dinasihati oleh firman Tuhan, mari kita mau dengar-dengaran. Mari kita mau taat pada firman Tuhan itu. Dan saya yakin dan percaya, di saat kita taat, ada berkat Tuhan mengiringi setiap langkah kaki kita.
Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, waspada terhadap orang-orang yang datang membawa pengajaran kepadamu. Yang kedua kita belajar, saudara, hati-hati dengan orang-orang yang datang dengan motif dan modus yang keliru. Yang ketiga kita belajar, kita harus tetap murni hati kita. Amin. Harus tetap bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kalau kita taat, maka kita akan mendapat berkat. Damai sejahtera, kuasa Tuhan, kasih karunia menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus memenuhi setiap kehidupan semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.